Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bapak, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 7. Hari ini, materi kita berjudul Al-Khabarul Muqaddam wal Mubtada'ul Muakhar. Judul materi kita hari ini adalah Khabar Muqaddam dan Mubtada' Muakhar. Taib. Sebelum memulai pelajaran, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sini ada dua contoh ya, contoh A dan contoh B. Al-hadiqatu wara al-baiti. Kebun ada di belakang rumah. Al-wisadatu ala sariri, bantal itu di atas ranjang. As-sayyaratu amamad darajati, mobil itu di depan sepeda. Lalu contoh B, wara al-baiti hadiqatun, di belakang rumah ada kebun. Ala sariri wisadatun, di atas ranjang ada bantal. Amamad darajati sayyaratun, di depan sepeda ada mobil. Nah, dari kedua contoh ini tidak sama ya. Terdapat perbedaan ya. Mungkin kalian kenal di mana letak perbedaannya. Walaupun kedua kalimat ini hampir sama ya. Kedua contoh ini, tapi berbeda dari segi struktur. Tapi sebenarnya pembahasannya sama. Sama-sama pembahasan mubtada dan khabar, tapi strukturnya berbeda antara contoh A dan contoh B. Oke, baik, kita bahas ya kedua contoh ini. Untuk contoh A, kita bahas terlebih dahulu. Jadi kata yang berwarna merah ini adalah mubtada. Nah, jadi yang berwarna merah ya, al-hadiqatu, al-wisadatu, as-sayyaratu, dia adalah mubtada. Sedangkan kata yang bercetak tebal setelahnya adalah khabar. Nah, jadi kata yang bercetak tebal setelahnya ini adalah khabar, yaitu wara al-baiti, ala sariri, amamad darajati, ini adalah khabar. Nah, contoh di samping inilah contoh A ini adalah contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada atau subjek ya menjadi kata pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khabar atau predikat dalam bahasa Indonesianya di sini khabarnya dengan bentuk kata keterangan tempat, yaitu di belakang, di atas, di depan. Nah, ini kan kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Nah, jadi struktur kalimat ini adalah struktur yang normal, di mana struktur mubtada dan khabar. Mubtada, khabar, mubtada dan khabar. Nah, ini adalah struktur yang normal. Struktur kalimat yang normal, yaitu terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, gitu ya. Untuk materi mubtada dan khabar ini sudah kita bahas di semester 1 kemarin lah. Kalau mubtada, Bapak ulang sedikit ya. Mubtada adalah kata benda atau dalam bahasa Indonesia yang disebut subjek, adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Nah, jadi kata bendanya itu letaknya di awal kalimat. Kebun, bantal, mobil itu kan kata benda. Kalau di dalam bahasa Arab ada cirinya lah. Semalam Bapak jelaskan kalau ini cirinya ada alif lam ya. Alif lam, alif lam, alif lam. Nah, letaknya di awal kalimat. Nah, apabila kata benda itu letaknya di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Nah, sedangkan khabar itu juga kata benda sama, tapi letaknya setelah mubtada. Nah, jadi apabila ada kata benda letaknya setelah mubtada, maka dia adalah khabar. Secara mudahnya saja jika kalian kenal, oh, kalimat ini didahului kata benda, berarti dia adalah mubtada. Nah, setelahnya berarti kalian simpulkan saja ini adalah khabar setelahnya gitu ya. Nah, jadi contoh A ini adalah contoh dari mubtada dan khabar. Jadi struktur kalimatnya normal saja. Nah, sedangkan untuk contoh B, nah ini yang kita bahas hari ini ya. Nah, contoh B ini kata yang bercetak tebal adalah khabar muqaddam. Nah, jadi yang bercetak tebal di depan ini ya, wara al-baiti, ala sariri, amamad darajati, ini namanya adalah khabar muqaddam. Sedangkan kata yang berwarna merah adalah mubtada muakhar. Nah, kata yang berwarna merah ini adalah mubtada muakhar. Al-hadiqah, wisada, sayyarah ini adalah mubtada muakhar. Nah, contoh B yang di samping ini ya, contoh B merupakan kebalikan dari contoh A. Nah, jadi contoh B ini adalah kebalikan dari contoh A. Di mana contoh A ya, kalau contoh A
Mubtada letaknya di awal kalimat, sedangkan khabar letaknya setelah mubtada ya. Contoh A gitu ya. Mubtada dan khabar itu untuk contoh A. Sedangkan pada contoh B ini kedudukan katanya dibalik. Nah, jadi katanya itu dibalik sehingga menjadi khabar yang duluan baru mubtada. Khabar mubtada. Nah, kalau yang contoh A mubtada khabar. Nah, kalau contoh B dibalik sehingga menjadi khabar lalu mubtada. Nah, dibalik ya, khabarnya didahulukan atau ngarannya khabar muqaddam. Nah, namanya itu khabar muqaddam. Sedangkan mubtadanya diakhirkan sehingga menjadi mubtada muakhar. Nah, jadi wara'a ini adalah khabar tapi didahulukan. Harusnya kan yang kata memulai kata itu adalah mubtada bukan khabar, tapi di sini didahulukan khabar dulu. Jadi khabar berdahulu, setelah itu adalah mubtada. Jadi ini ngarannya khabar muqaddam, ini namanya mubtada muakhar. Nah, lalu susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk khabar yang dibentuk dari kata keterangan tempat. Wara al-baiti ini tadi khabar ya. Wara al-baiti khabar, aras sarir khabar, amamad darajati ini juga khabar. Dia adalah wara'a, ala, dan amama ini kata keterangan tempat. Wara'a artinya di belakang, ala di atas, amamad darajati di depan lah, amama di depan, darajah sepeda, di depan sepeda, di atas ranjang, di belakang rumah. Nah, setiap mubtada itu harus diberi alif lam. Nah, jadi setiap mubtada itu harus diberi alif lam. Jika bukan nama orang, bukan nama orang lah, kota dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik, nah sehingga menjadi mubtada muakhar maka tidak diberi alif lam. Nah, tadi kan ini sebelumnya wa al-hadikatu wara al-baiti. Nah, itu contoh sebelumnya tadi ya, al-hadikatu wara al-baiti. Nah, itu pasti alif lam tadi ya. Setiap mubtada harus diberi alif lam. Tetapi jika kita balik, alif lamnya kita buang. Kalau mubtada'nya diletakkan di akhir, alif lamnya kita buang sehingga menjadi seperti ini. Harakat akhirnya pun adalah dammatain. Nah, asalnya al-hadikatu dammah kita rubah menjadi hadikatun. Oke, nanti kita latihan sedikit supaya lebih mudah. Oke, nah jadi untuk contoh A dan B tadilah, kalau contoh A strukturnya mubtada khabar, sedangkan contoh B khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Mubtada khabar, al-hadikatu ini mubtada, wara al-baiti khabar. Kebun, nah ini kata benda lah, ada di belakang rumah. Wara al-baiti di belakang rumah, hadikatun ada kebun. Nah, ini dibalik saja. Tapi kalau dari segi pemahaman makna ini sama. Kada belain kada, cuman dari segi struktur berbeda. Yang ini struktur mubtada khabar, yang ini struktur khabar muqaddam dan mubtada. Di sini struktur mubtada khabar ya tadi, yang di sini struktur khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke. Dari kedua contoh ini ya, tadi kan untuk khabar muqaddam atau dan mubtada muakhar, kalau mubtada tadi kan beralif lam. Nah, contohnya di sini ya, beralif lam, ini beralif lam, beralif lam. Tetapi bila dibalik tadi ya posisinya, kalau mubtadanya diletakkan di akhir, maka alif lamnya dibuang. Nah, dibuang ya, kada ada lagi alif lamnya. Hadikatun, wisadatun, sayyaratun, tidak ada lagi alif lamnya. Dan baris akhirnya yang asalnya ini kan damah. Nah, ini damah, baris akhirnya berubah menjadi dammatain. Ini juga dammatain, ini juga dammatain. Oke. Itu ya untuk kedua contoh A dan contoh B. Nah, kita latihan. Ini latihan untuk kita saja ya, latihan bersama-sama. Oke. Contoh latihan pertama. Al-masjidu janibal bait. Ini adalah struktur mubtada dan khabar. Lalu bagaimana kita membuat dia menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar? Bagaimana? Nah, caranya tadi ya, mudah saja. Kata awal yaitu al-masjidu. Nah, ini di awal kata lah. Berarti dia adalah mubtada. Nah, sederhananya gitu saja. Dia adalah mubtada. Lalu kita letakkan di sini. Di sini saja kita letakkan. Maka kita hapus alif lamnya. Nah, alif lam ini dihapus lah. Alif lam ini dihapus. Kemudian yang ini
Al-masjidu, nidu kan barisnya damah, kita ganti menjadi damah tain. Nah, menjadi dun. Jadinya seperti ini. Jadi janibal baiti masjidun. Nah, mudah sajalah, kadang alih kada. Janibal baiti masjidun. Nah, kita buang saja alif lam tadilah, lalu diakhirinya diganti menjadi damah tain sehingga menjadi seperti ini. Janibal baiti masjidun. Nah, gitu ya. Insya Allah mudah saja. Nah, lalu ini yang berikutnya, latihan berikutnya, alal maktabi kitabun. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya menjadi mubtada khabar, cara merubahnya. Ini juga mudah saja lah. Caranya kita balik saja. Nah, kalau ini tadi dibuang, maka caranya ini ditambah. Ditambah alif lam. Nah, ini ditambah alif lam di depannya dulu ya, al-kitabu. Nah, dan di sininya juga jangan bertanwin tapi diganti menjadi dhamma, al-kitabu. Karena gini ya, setiap kata di dalam bahasa Arab itu apabila ada alif lam di depannya itu tidak mungkin bertanwin. Sebagai contoh, al-masjidu tidak mungkin, al-masjidun itu tidak boleh. Atau yang seperti ini, al-baiti kada boleh juga, al-baitin itu tidak boleh karena ada alif lam. Nah, pokoknya apabila kata di dalam bahasa Arab lah ada alif lam di depannya, itu haram di akhirnya bertanwin. Nah, tanwin itu kalian tahu saja ya, bahwa tanwin itu ada 3 ya, ada an, in, un. Nah, itu tanwin kan, paham saja sudah. Nah, kada boleh itu di akhirnya ada tanwin, karena apabila di awalnya ada alif lam. Tapi bila kada ada, itu boleh saja seperti ini. Nah, kan kada ada alif lam ya di depannya. Oke, kita kembali ke sini lah, ke topik ini. Nah, bagaimana cara kita menjawab latihan seperti ini ya? Alal maktabi kitabun. Nah, kita jadikan mubtada dan khabar. Tinggal di sinilah kita tambahkan alif lam. Lalu ini dijadikan dhamma sehingga menjadi al-kitabu alal maktabi. Nah, nyaman aja kadang alih. Nah, lalu yang berikutnya an-nujumu fis samai. Nah, kita balik lah menjadi khabar muqaddam mubtada muakhar, posisinya an-nujumunya kita letakkan di hingga sini lah berarti. Kita hapus ya caranya, alif lam kita hapus dulu. Tasdidnya juga kada perlu juga. Jadi alif lam kita hapus, kemudian baris akhirnya kita rubah menjadi dhammah tain sehingga menjadi fis samai nujumun. Nah, gitu ya. Nah, yang berikutnya al-muwazzafu fil maktabati. Nah, ini nyaman saja juga kadang alih. Al-muwazzafu fil maktabati. Nah, kita balik ya menjadi khabar muqaddam di depan, lalu mubtada muakhar di akhir. Nah, al-muwazzafu kita andak di sini, kita letakkan di sini. Alif lamnya kita hapus seperti biasa, lalu baris akhirnya ini kita rubah menjadi tanwin sehingga menjadi fil maktabati muwazzafun. Oke, kemudian yang latihan terakhir. Nah, amamal baiti hadikatun. Nah, ini mudah saja ya. Seperti cara yang sebelum-sebelumnya kita balik caranya. Kita letakkan hadikatun di depan sini. Tetapi kita tambahkan alif lam. Alif lam kita tambahkan, kemudian baris akhirnya adalah dhammah sehingga menjadi al-hadikatu amamal baiti. Nah, gitu ya. Insya Allah mudah saja kadang alih. Nah, nanti untuk latihan yang sesungguhnya nanti Bapak kirim di classroom ya. Untuk latihan yang sesungguhnya, untuk latihan hari ini Bapak kirim di classroom. Insya Allah kalau kalian memperhatikan dari awal sampai akhir tanpa di skip ya, insya Allah kalian paham. Taib, syukran. Mungkin cukup sampai di sinilah. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi hari ini dapat dipahami. Hayya naqtatim hadhihi dirasa fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.